Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu tata cara sholat duha 2 rakaat lengkap dengan bacaan, niat dan waktu terbaik menjalankannya. Sholat duha sama dengan sholat sunnah pada umumnya, yakni diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam. Sholat ini dikerjakan 2 rakaat hingga 12 rakaat. Sholat sunnah ini apabila diamalkan akan mendapatkan keistimewaan yang menakjubkan. Hal ini pun tertuang dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Hakim dan Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau salat duha. Niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada akhir harinya." Dengan keistimewaan tersebut sudah seharusnya kita menyempatkan waktu untuk menjalankan ibadah salat duha. Tak hanya itu, Anda juga perlu mempelajari tata cara sholat duha 2 rakaat dan doanya sebagai penyempurna ibadah. Mengenai tata cara sholat duha 2 rakaat beserta bacaan niat, doa dan waktu terbaik menjalankannya. Yang pertama, mengenai ucapan niat sholat duha sebelum takbiratul ihram. Mengucapkan niat sholat duha sebelum takbiratul ihram hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Fungsi dari mengucapkan niat sholat duha sendiri adalah untuk mengingatkan hati sehingga lebih mantap dan khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Membaca niat ini termasuk dalam tata cara sholat duha 2 rakaat. Selain itu, niat sholat duha cukup dilafalkan di dalam hati saja, karena mengucapkan niat sholat duha adalah hilaful awliya. Membaca niat ini termasuk dalam tata cara sholat duha 2 rakaat. Selain itu, niat bisa diucapkan dalam hati ataupun dilisankan atau dilafalkan dengan suara. Terlepas dari perbedaan, bacaan niat sholat duha pada umumnya adalah usolli sunnatad duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, berikut adalah tata cara sholat duha 2 rakaat yang benar. Yang pertama, niat sholat duha seperti yang sudah dilafadzkan di atas. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Doa iftitah ini sunnah, boleh dikerjakan boleh tidak. Adapun bacaannya doa iftitah adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat, membaca suratul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima, membaca surat ataupun surat-surat pendek ataupun surat yang Anda hafal. Suatu contoh, surat Ad-Duha. Berikut adalah bacaan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian yang keenam, rukuk dengan tumakninah dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian 7 yaitu iktidal dengan tumakninah, yaitu setelah rukuk kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang kedelapan, sujud dengan tumakninah. Selesai i'tidal lalu sujud dengan meletakkan dahi di alas salat. Ketika turun, yaitu dari berdiri i'tidal ke sujud sambil membaca Allahu Akbar, dan saat sujud membaca tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Kemudian yang ke-9, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Setelah sujud, lakukan duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afwi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-10, sujud yang kedua dengan tumakninah. Bacaannya sama, Allahu Akbar, dan pada sujud membaca tasbih sebanyak 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian yang ke-11, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. Bacaannya sama, membaca Al-Fatihah kembali, kemudian membaca surat-surat pendek yang Anda hafal. Suatu misal membaca surat As-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama dhahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bidawwaha idh ba'asa suqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Kemudian yang ke-14, rukuk dengan tumakninah. Yang ke-15, i'tidal dengan tumakninah. Yang ke-16, sujud dengan tumakninah. Yang ke-17, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Bacaannya sama seperti yang di awal. Yang ke-18, sujud kedua dengan tumakninah. Yang ke-19 yaitu tasyahud akhir dengan tumakninah. Kemudian
setelah sujud terakhir dilakukan tahiyatul akhir dengan duduk kaki bersilang atau tawarruk serta membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menoleh ke kiri, sambil menoleh ke kiri. Dan kemudian yang ke-21 membaca doa salat duha, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'arijahu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu ya Allah, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu ya Allah. Apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu yang agung, dengan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu dan kekuatanmu. Berikanlah kepada aku apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian awal waktu sholat duha, yaitu dimulai 20 menit setelah matahari terbit, sesuai dengan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abasyah. Sesuai dengan keterangan hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara dua tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Akhir waktu sholat duha ini 15 menit sebelum masuk waktu sholat duhur. Namun terbaik untuk utama mengerjakan sholat duha di waktu yang akhir atau seperempat siang, yaitu dalam keadaan yang semakin panas. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam melihat orang-orang mengerjakan sholat duha di awal pagi. Ia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat di selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat orang-orang awabin atau taat kembali pada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
bermanfaat untuk kita semua serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.